Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh iya, pada kesempatan kali ini Hani akan meneruskan cerita yang berjudul Pak Raja. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Mas Raja pulang jam berapa? Tanya Lili. Sebentar lagi sayang. Lili melempar ponselnya ke atas kasur, lalu berguling 2 kali dan menendang-nendangkan kaki. Setelah menarik nafas dalam, ia meraih ponselnya kembali dan ternyata masih tersambung dengan Raja. Udah pingsannya? Tanya Raja. Lili pun tergelak. Udah dulu ya, Mas tutup nih. Seru Raja. Iya Mas, kamu aja yang matiin. Mas aja. Raja berdecak gemas. Ya udah. Telepon terputus. Lili juga sudah selesai merapikan semua barangnya. Tapi lagi-lagi rasa sakit itu datang. Nyeri di perutnya yang tak tertahan. Ia meringis kesakitan. Bahkan saat Raja sampai di rumah. Gadis itu masih berjongkok di toilet sambil mencengkerap erat perutnya. Li, panggil Raja dari balik pintu. Mas, sakit. Lirihnya. Kamu kenapa? Masuk aja Mas, gak dikunci. Sigap Raja membuka pintu dan mendapati istrinya yang tengah kesakitan. Perutnya sakit, kayaknya mau dapet. Jawab Lili sembari meremas perut. Raja mengerjit bingung. Memang suka begini? Tanyanya seraya berjongkok di depan Lili. Ia membantu Lili berdiri dan memapahnya ke dalam kamar. Iya Mas, tapi gak apa-apa kok. Wajah Lili sangat pucat. Ia bahkan tak bisa berdiri dengan baik. Jalannya terseok-seok sambil membungkuk. Raja membaringkannya di tempat tidur. Ayo berangkat Mas, ajak Lili dengan suara parau. Kita gak bisa berangkat kalau kamu sakit begini. Saya gak mau kamu kenapa-napa. Aku baik-baik aja Mas. Kilah Lili sambil memegangi perutnya. Siapapun yang melihat wajah Lili saat ini tak akan percaya bahwa gadis itu baik-baik saja. Istirahat aja Li, kita tunda liburannya minggu depan ya. Masih bisa toh? Rayu Raja sembari mengusap lembut kepala gadis itu. Lili mengangguk pelan. Ia bergerak perlahan dan menaruh kepalanya di atas pangkuan Raja. Janji ya Mas? Pasti, jawab Raja yakin. Kapanpun keadaan bisa berputar 180 derajat tanpa aba-aba untuk bersiap. Siap kehilangan misalnya, seperti yang dirasakan Harry belakangan ini. Ia kehilangan Alisa, juga sahabat-sahabatnya. Ia rindu kebersamaan mereka. Sesederhana mengajak Zizi di pagi hari, meminjam catatan Mutia yang rapi, atau merecoki Lili dengan curhatan tentang adik iparnya. Pagi ini, dia duduk sendiri di ujung koridor, meski tak ada yang terang-terangan menghujatnya. Harry tahu kabar kehamilan Keira sudah menyebar ke teman-teman sekelasnya. Apalagi Keira memutuskan untuk mundur dari kampus karena malu. Tak seperti Harry yang dipaksa orang tuanya agar tetap melanjutkan kuliah. Meski harus menerima skorsing 1 semester, yang artinya dia akan mengulang semester genap di tahun depan bersama adik tingkat. Andra yang sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan skandal Harry dan Keira ikut menjauh semenjak Harry dengan kalap memukulnya tempo hari. Kini Harry sadar tak ada lagi yang dia punya selain mereka di kampus ini. Terkadang Harry ingin menghampiri Lili lalu mengajaknya bicara, menanyakan kabar Alisa seperti dulu saat semuanya baik-baik saja. Tapi untuk sekedar menyapa pun ia tak berani. Setelah kejadian itu, Lili tak pernah menganggapnya ada. Dia sudah terlalu kecewa. Pintu laboratorium terbuka. Doni, asisten dosen praktikum kimia yang lebih galak dari dosennya, berdiri di depan pintu, memegang lembar daftar kehadiran. Dia memanggil satu persatu nama mahasiswa dengan urutan acak dan memeriksa kelengkapan mereka, jas lab, sepatu lab, masker, dan hairnet. Nama Maureta Liliana disebut paling akhir. Rak untuk menaruh tas sudah penuh, kecuali bagian paling atas yang tidak terjangkau oleh tinggi perempuan itu. Ia berdecak sebal, lalu berjinjit untuk menaruh tas.
Harry mengambil tas itu dari tangan Lily, lalu ditaruh ke rak paling atas yang bisa ia jangkau dengan mudah tanpa harus berjinjit. Laki-laki itu tahu Lily tak akan mengucapkan apapun, jadi daripada berharap dan kecewa, ia langsung berlalu ke ruang sebelah. Di laboratorium kimia ada 2 ruangan utama yang terpisah oleh ruang timbang kecil. Donnie yang bertugas di ruangan B, sedangkan Raja di ruangan A. Setelah mengambil kursi dan duduk di sebelah Andra yang merupakan teman satu kelompoknya, Lily menyiapkan selembar kertas untuk kuis sebelum praktikum. Donnie membacakan setiap soal 1 kali, tidak ada pengulangan, dan 5 soal telah selesai ia bacakan. Sekarang, seisi laboratorium hening, kecuali suara kalkulator yang ditekan dengan frustasi oleh Zizi di ruangan B, yang duduk berhadapan dengan Lily dan Andra. Meski Lily telah menulis soal kuis dengan lengkap, satu pun belum ada yang dia jawab. Dia memejamkan mata, lalu mengusap kasar wajahnya. Sudah beberapa hari ini ia tidak nafsu makan, hingga sedikit makanan saja yang masuk ke perutnya. Ia sering mual, dan yang paling buruk adalah seperti saat ini. Ia meringis pelan karena menahan sakit, sambil memegangi perutnya yang sangat nyeri di bagian bawah. Andra yang mendengar ringisan Lily sontak menoleh ke samping. "Kenapa?" bisiknya pada Lily. Lily hanya menggeleng pelan. "Pengen boker," lanjut Andra yang membuat Zizi ikut mendongak ke arah mereka. Baru saja Zizi akan memperingatkan Andra untuk berhenti bersuara, Donnie sudah melangkah ke arah mereka. Ia menyambar kertas milik Andra, Lily, dan Zizi. Kertas malang itu harus berubah jadi gumpalan setelah diremas oleh tangan Donnie dan berakhir di tempat sampah. Zizi menunggu sebal. Sudah 3 soal yang ia kerjakan dengan serius, namun terpaksa ia akan mendapat nilai kuis 0. "Lo Sindra," sungutnya pada Andra. Andra hanya terkekeh. Nilai kuis 0 bukan masalah besar baginya. Justru lihat Zizi misu-misu di pagi hari yang lebih menarik bagi Andra. "Si Lily kebelit berak," celetuk Andra dengan suara keras sambil nyengir lebar tanpa dosa. Bahkan Donnie pun dibuat menoleh karena ucapannya. Lily mengambil tempat pensil, lalu memukulkannya pada tengkuk Andra sekeras yang ia bisa. Andra pun mengadu kesakitan. "Sana ke toilet," serunya sambil mengusap-ngusap tengkuk yang masih sakit. "Daripada cepirit kan berabe." "Iya Li," timpal Zizi setuju. "Sana ke toilet dulu." Karena 3 anak itu semakin berisik setelah kertas mereka ambil, Donnie tak tinggal diam. Ia memotong waktu kuis yang tersisa 5 menit lagi dan langsung menyuruh semua mahasiswa di ruangan B untuk mengumpulkan kertas. Maudy selalu jadi yang paling depan untuk mengumpat pada mereka, terutama Lily yang sejak awal tak pernah ia sukai. "Bocah," ketus gadis itu saat melewati di belakang Lily. Kalau bukan karena perutnya yang sakit, Lily akan meladeni Maudy. Kebetulan dia sedang butuh seseorang untuk melampiaskan emosi. Tak urung ia lakukan, ia memilih duduk dengan kepala ditaruh di atas meja. Meja berkeramik putih terasa dingin saat menyentuh pipinya. Sebenarnya Donnie tidak bisa disebut menjelaskan prosedur praktikum karena pada akhirnya tetap tidak jelas. Ia hanya mengoceh sendiri sambil membuat coretan abstrak di whiteboard. Tulisannya lebih menyakitkan untuk dibaca dibanding resep obat dari dokter. Kalau Lily dan teman-temannya bisa memilih, lebih baik mereka ada di ruangan A bersama Raja, seperti Harry dan Mutia. Meski tak ada pengulangan, Raja sudah menjelaskan prosedur dengan detail. Raja pun akan memberi jawaban yang pasti saat ditanya. Tidak seperti Donnie yang sok pinter. Saat ditanya alih-alih menjawab dengan baik, justru dia akan menyelipkan kalimat-kalimat menyebalkan yang merendahkan mahasiswa. 4 jam bersama Donnie, telinga harus dibuat setebal mungkin. Karena dia akan berteriak saat siapapun melakukan kesalahan, supaya semua orang mendengar. "Yakin gak mau ke toilet?" tanya Andra pada Lily setelah meletakkan peralatan di atas meja. "Muka lu sampai pucat begitu, jangan ditahan, Li." Lily tak berminat menimpali ucapan Andra. Dia mengulurkan satu persatu peralatan dari dalam wadah. Erlenmeyer, labu takar, pipet,
bulb merah, hingga botol semprot. Andra membuka catatannya, membaca lagi langkah praktikum penentuan kadar besi dalam suplemen yang harus mereka kerjakan hari ini. Ia mengambil Erlenmeyer dan pergi ke ruang timbang untuk menimbang asam oksalat. Selagi menunggu Andra, Lily menyiapkan buret. Ia mengambil alat gelas berbentuk silinder panjang dengan ujung keran itu untuk dibilas bagian dalamnya. Langkahnya berat karena menahan sakit. Ia hanya ingin praktikum segera usai, lalu pulang ke rumah. Tak peduli kalau harus bolos kelas Miss Agatha lagi. Lily sudah tidak bisa berkonsentrasi. Tangannya gemetar. Lantas alat seharga uang jajannya 2 minggu itu lepas dari tangan dan meluncur bebas jatuh ke lantai. Prang! Tangan-tangan yang tadinya sibuk kini berhenti bergerak karena suara pecahan kaca. Sebuah mata sontak tertuju pada Lily. Doni menyeringai saat mahasiswa melakukan kesalahan besar. Saat itu juga dia mendapat hiburan. Wajah panik mereka adalah hal yang ia nikmati. Tak lama, terdengar suara langkah dari ruangan sebelah. Raja sudah berdiri di ambang pintu. Ia menghela nafas begitu melihat kekacauan di lantai yang dibuat oleh Lily. Pecahan-pecahan kaca kecil yang bisa melukai kaki siapapun kalau menginjaknya. Apalagi kaca itu bening, tak begitu kasat mata setelah berubah jadi serpihan tajam di lantai. "Panggilkan cleaning service," perintah Raja pada Doni. Doni mengiyakan, lalu menunggu sebal. Setelah keluar dari laboratorium, pekerjaan memanggil cleaning service lebih pantas dilakukan mahasiswa daripada dirinya yang merupakan asisten dosen. Tapi mana berani ia menolak Raja. "Lanjutkan pekerjaan yang bisa dilakukan di tempat kalian sekarang," ucap Raja pada mahasiswanya di ruangan B. "Jangan jalan-jalan dulu." Saat Raja hampir berbalik dan kembali ke ruangan A, suara Lily menghentikannya. "Mas," panggil Lily. Untuk kesekian kalinya di pagi ini, Lily menarik perhatian semua orang. Alih-alih lanjut bekerja, mereka malah menatap Lily dengan mulut menganga dan alis bertaut. Kaget, tapi yakin tidak salah dengar. Lily sedikit membungkuk, memegangi perutnya yang sakit. Mata bulatnya berkaca-kaca. Ia menatap Raja seakan minta pertolongan. "Sakit," keluh Lily pada pria itu. Serta-merta ia terisak. Air matanya menetes jatuh. Raja tertegun, bingung harus berbuat apa. Namun melihat Lily kesakitan, ia yang tidak tega bergerak perlahan menghampirinya. Ia berjalan dengan hati-hati, menghindari pecahan kaca di lantai. "Kenapa?" tanya Raja pelan setelah berdiri di hadapan Lily. "Sakit, mau pulang," jawab Lily sambil terisak. Mutia harus menahan diri untuk tidak memekik keras. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Sedari tadi dia harus berdesakan di depan pintu bersama teman-temannya dari ruangan A demi menonton adegan seru ini. Raja gelagapan setelah sekian lama berusaha keras menutupi hubungannya dengan Lily. Dia tidak pernah membayangkan akan terbongkar dengan cara seperti ini. Tapi karena melihat Lily menangis kesakitan, Raja tidak begitu memikirkan tanggapan orang lain saat ini. "Masih bisa jalan gak?" tanya Raja. Lily mengangguk pelan, lalu menyeka air matanya. "Ayo pulang." "Ambilin tas," ucap Lily sembari menunjuk rak paling atas. Raja menurut. Ia mengambil ransel kuning itu dengan mudah, lalu menyampirkannya di sebelah pundak. Ia juga menyodorkan tangan untuk menuntun Lily. "Awas sayang," seru Raja refleks saat Lily hampir menginjak pecahan kaca. Kelepasan. Mutia yang sesak nafas nyaris pingsan mendengarnya. Tatapannya terus mengikuti Lily dan Raja sampai mereka berdua hilang di balik pintu laboratorium. "Apa katanya?" pekik Zizi begitu pintu tertutup. "Sayang." Doni kembali ke laboratorium bersama seorang cleaning service. Ia berpapasan dengan Raja dan Lily, namun fokusnya tertuju pada tangan mereka yang berpegangan. "Lanjutkan praktikumnya, kalau selesai langsung dibubarkan saja," pesan Raja pada Doni. Doni terkesiap. Ia beralih menatap wajah Raja. Baik pak," jawabnya sambil mengangguk. Raja pun membawa Lily ke parkiran dosen. Saking kalutnya, Raja tidak ingat mereka masih memakai jas lab.
Ia tak menghiraukan tatapan aneh semua orang yang mereka lewati sepanjang jalan menuju parkiran mobil dosen. Setelah membukakan pintu, ia menyuruh Lili masuk. Raja mengitari mobil untuk duduk di kursi kemudi. "Kita ke dokter dulu ya," ucap Raja sambil menyalakan mobil. "Habis itu pulang." "Loh, saya kira adik Mas Raja cuma Alisa aja. Masih ada lagi toh?" tanya Rena, dokter yang sudah lama menangani segala keluhan keluarga Raja. Ia mempersilahkan Raja masuk ke ruang pemeriksaan, membawa gadis yang pipinya masih basah setelah menangis di dalam mobil. "Bukan adik, Dok," jawab Raja sembari menutup pintu. "Ini istri saya." Wanita parubaya dengan tubuh berisi dan rambut tersasak rapi itu membeliak. Ia menelisik penampilan Lili yang berantakan, menyedihkan. "Kapan menikahnya? Kok saya nggak diundang?" Raja tersenyum canggung. "Iya, memang belum ada resepsi," jawab Raja seperlunya. "Alah, pantes. Nanti undang saya ya. Saya pasti datang, ajak suami sama anak-anak." Raja tersenyum simpul, lalu mengangguk. Betapa bagi Raja, daripada membahas pesta resepsi di saat yang tidak tepat begini, lebih baik dokter itu segera memeriksa istrinya yang tengah kesakitan. "Rencananya kapan resepsinya?" lanjut Rena sembari menyiapkan stetoskop. "Sebentar lagi," jawab Raja asal. Sontak Lili menatapnya heran. Raja hanya membalasnya dengan cengiran. Dokter itu meminta Lili berbaring untuk diperiksa. Situasi ini mengingatkan Lili pada kali terakhir pergi ke dokter, persis saat perempuan pertamanya dengan nama Naima. Ruangan serba putih dan aroma khas rumah sakit yang tidak ia sukai. Denyut nadi, suhu tubuh, dan tekanan darahnya diperiksa. Ia meringis kesakitan saat Rena menekan perutnya. Setelah itu Lili dipersilahkan bangun. Ia beringsut turun dan duduk di sebelah Raja. Ada 2 kursi yang menghadap meja dokter itu. "Mbak Maureta harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saya curiga ini penyakit Crohn," terang Rena. Wanita itu mengambil surat rujukan dari dalam laci meja. Lili mengenit bingung. "Apa itu, Dok?" "Peradangan kronis saluran pencernaan. Sebabnya banyak, bisa karena genetik, merokok, pola makan tidak sehat, banyak lemak, sama makanan olahan. Atau ada riwayat infeksi bakteri di sistem pencernaannya. Saran saya hindari dulu makanan yang bisa menghasilkan gas, berlemak, kacang-kacangan, sayur, dan buah mentah, apalagi makanan pedas." Lili menelan ludah. Lantas dia harus makan apa? Ia menoleh pada Raja yang juga tengah menatapnya. Raja menaikkan alis. Jelas betul ekspresinya ingin segera mengomeli Lili yang tidak pernah menurut kalau disuruh makan makanan sehat. "Lebih baik setelah ini lakukan pemeriksaan darah. Besok kolonoskopi dan biopsi. Saya buatkan surat rujukannya ya." Lili menggigit bibir, ngeri. Kolonoskopi adalah pemeriksaan untuk mengetahui adanya kelainan pada usus besar dan rektum. Caranya dengan memasukkan selang fleksibel yang dilengkapi kamera dan lampu ke dalam usus besar melalui bagian akhir saluran cerna. Serta-merta ia meremas tangan Raja karena takut. Raja menarik tangan, lalu meletakkannya di atas tangan perempuan itu dan mengusapnya pelan, lalu meyakinkan semua akan baik-baik saja. Setidaknya hal yang bisa disyukuri Raja dari kejadian ini, ia jadi punya alasan untuk tidak memenuhi kulkas dengan es krim dan minuman soda. Dia juga bisa mengucapkan selamat tinggal pada mie instan dengan kemasan warna-warni kesayangan Lili yang berbaris rapi di lemari dapur. "Masih mau makan mie?" sungut Raja. "Susah banget sih dibilangin, jangan kebanyakan jajan pedas, udah sakit begini baru nangis kan?" Yang diomeli hanya merengut sebal. "Mas Raja kayak emak-emak," ketus Lili. Raja geleng-geleng kepala sambil berdecak, lalu menghela nafas pelan. Sudah membuat keributan di laboratorium, lalu menangis kesakitan, anak manja itu masih saja bisa melawan. Semangatnya untuk mengomeli Lili jadi hilang. Raja memilih diam, fokus mengemudikan mobil di jalanan yang padat. Sebentar lagi jam makan siang.
Ia meregangkan tubuh saat mobil diam di tengah antrian kendaraan, lalu menoleh ke samping, menatap lamat-lamat istrinya yang sudah jatuh terlelap, cantik. Pipinya yang lebih bulat dibanding saat pertama kali ia datang ke Jakarta. Rambut hitam panjang yang dibiarkan tergerai, meski sedikit kusut karena habis menangis, ia tetap manis dan Raja mencintainya. Saat Lili bergerak, Raja beralih menatap kaca spion. Ia tidak mau kedapatan sedang memandangi perempuan itu. Namun ada sesuatu yang tidak asing di sana. Sebuah mobil berwarna silver tepat di belakang. Raja masih ingat, dalam perjalanan menuju tempat Dokter Rena, mobil itu juga berada di belakang mereka. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit dan ada di sana cukup lama karena Lili harus melakukan pengambilan sampel darah. Agak mustahil kalau itu masih mobil yang sama dengan yang ia lihat pagi tadi. Kemacetan mulai terurai dan mobil Raja sudah berbelok ke jalan yang lebih kecil. Benar saja, mobil itu ikut berbelok. Raja berusaha tenang, namun tetap was-was. Ia urung membawa mobil ke arah pulang. Raja memilih jalan lain dan mempercepat laju mobil di sebuah restoran yang ramai. Raja pun segera menepi. Ia menengok ke belakang, menunggu sampai mobil itu melintas. Suara peluit yang ditiup kencang oleh petugas parkir mengagetkan Raja. Sudah terlalu lama dia menunggu. Namun mobil silver itu tak kunjung melewat. Dugaan Raja, si pengemudi sudah memutar arah. Beneran sakit ya? Parah Lundra? Mana gue tahu nge? Gue kira kebelet doang tadi. Lo liatin apa sih Mut? Oh my god. Itu pasti sarungnya Pak Raja. Gemoy. Tuh kolor Pak Raja. Mana? Keributan yang awalnya terasa seperti mimpi terdengar semakin nyata saat Lili membuka matanya perlahan. Kelopak matanya berat. Kasur tempatnya berbaring melesat ke bawah karena menampung beban 3 orang yang duduk di sana. Setengah sadar, Lili beringsut bangun, lalu mengusap wajah. Di sebelah kirinya ada Mutia dan Zizi yang mengangkat kaki ke atas tempat tidur. Sementara Andra hanya duduk di tepian, kakinya tetap di lantai. Rebahan aja Li, ucap Mutia. Iya Li, tenang aja, kita udah makan kok. Tadi Pak Raja beliin pizza, saut Zizi sumringah. Tapi udah habis sama si bengek pizzanya, timpal Andra. Lagian lu gak boleh makan begituan kan Li? Lili kembali berbaring. Ia tidak tahu sejak kapan tidur di sini. Yang dia ingat Raja membangunkannya setelah sampai di rumah, lalu menyuruhnya makan bubur. Lili meminum berbagai jenis obat, antiinflamasi, imunosupresan, antibiotik, dan pereda nyeri. Lalu dia berbaring di sofa ruang tengah. Dan sekarang Lili terbangun di tengah curut-curut berisik ini. Apalagi ia sempat menangkap pembahasan soal kolor tadi. Pandangannya menyapu seisi kamar, takut ada barang-barang lain yang seharusnya tersembunyi. Gak ada kok Li, si Andra mah ngarang, seru Mutia. Kok kalian bisa di sini? Tanya Lili dengan suara parau. Mereka bertiga saling bertatapan, bingung, lalu tertawa bersamaan. Kenapa lo gak bilang sih kalau lo tuh istrinya Pak Raja, Li? Cecar Zizi. Nih Mutia, pingsan mau meninggal dia tahu lo istrinya Pak Raja. Alah, lo juga sih. Tapi iya Li, gue kan jadi malu sering ngomongin Pak Raja depan lo, sahut Mutia. Lili terkekeh melihat wajah Mutia yang memelas. Sumpah gue gak tahu Li, tapi itu bener sarung Pak Raja. Tunjuknya pada sebuah sarung hitam abu-abu yang terlipat rapi di atas rak. Gue jadi bayangin Pak Raja pakai sarung, celetuk Zizi. Terus ngajar kimia di kelas, sambung Andra yang sudah bisa menebak akan ke arah mana bayangan Zizi. Mereka pun tergelak. Tadinya kita mau ajak si Harry, kasihan juga kan dia, gak punya teman. Tapi kan ada Pak Raja, kita gak enak. Terus kata Andra, Harry itu mantannya adik Pak Raja. Memang iya Li? Tanya Mutia. Lili mengangguk lesu. Gila ya lu semua, nyembunyiin info penting begini dari gue, sungut Zizi. Kan lumayan buat nambah-nambah referensi gibah. Li, panggil Mutia. Ia maju sedikit untuk merapat pada Lili. Ceritain dong, lu sejak kapan sama Pak Raja? Kok bisa sih? Gimana awalnya? Gue kepo banget Li. Nanti aja lah Mut, sambar Zizi.
Lili kan harus istirahat. Mutia merengut, sudah tidak sabar mendengar penuturan Lili. Tapi melihat wajah Lili yang pucat, ia juga tidak tega. Cepet sehat ya Li, sepi banget kalau kita cuma bertiga. Keira udah balik ke kampung, Harry juga jadi jauh sama kita. Pokoknya lo harus cepet balik ke kampus. Lili tersenyum getir. Kenapa jadi begini ya? Gumam Zizi, pandangannya kosong. Telapak tangan gadis itu bertumpu pada kasur. Pertanyaan yang mengundang keheningan setelahnya. Kirain kita bakal bareng-bareng terus. Gue, kalian, Harry, sama Keira. Walaupun gak satu kelas lagi nanti, tapi kita tetap main ke rumah Harry. Karaokean bareng, makan-makan. Terus kita magang bareng. Kita sewa fotografer buat wisuda nanti. Malah begini. Keluh Zizi sambil mengurat spray dengan jarinya. Senyaman apapun lu sama orang, entah itu pacar, teman, sahabat, bahkan keluarga, gak ada jaminan mereka bakal terus ada buat lu, Zi. Terang Andra. Makanya jangan sia-siain mereka yang ada di sekitar lu saat ini. Zizi mengerit bingung. Dia kira Andra hanya akan mengejeknya, seperti biasa di ujung kalimat-kalimat bijak yang ia lontarkan. Namun nampaknya kali ini Andra memang sedang waras. Saat mendengar suara pintu terbuka, mereka berempat kompak menoleh untuk melihat siapa yang masuk. Alisa berdiri di sana dengan tampang kaget. Kok rame? Liburan ke Bandung yang tadinya hanya ditunda seminggu, terpaksa harus ditunda 2 minggu karena Lili sakit. Malam ini mereka benar-benar akan berangkat ke Bandung. Raja baru saja mematikan telepon, memberitahu Lili bahwa ia akan segera pulang, agar gadis itu juga bersiap di rumah. Baru saja telepon Lili terputus, ponsel Raja kembali bergetar. Alisa langsung menyemprotnya saat Raja mengangkat telepon. Ya Allah mas, akhirnya nyambung juga. Abis nelpon siapa sih? Keluh Alisa. Kenapa? Tanya Raja sembari mematikan komputer dan bersiap pulang. Suaminya Mbak Naima meninggal mas. Mereka kecelakaan. Raja terhenyak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia sontak berdiri, tapi tak bisa mengatakan apa-apa. Mas Raja. Raja mengantongi ponselnya, tidak ingin untuk mematikan telepon. Ia menyambar kunci mobil dan bergegas pergi dari ruangannya. Pria itu tergopoh-gopoh turun ke lobi, lalu berlari ke parkiran khusus dosen. Mobilnya melaju di atas kecepatan biasa. Yang ada di pikiran Raja sekarang hanya Naima. Dengan mata berbinar, wanita itu keluar dari ruangan dokter kandungan yang masih terbilang kerabat jauh dengannya. Ia mengusap perutnya pelan, merasakan ada kehidupan kecil yang tumbuh di sana, sesuatu yang membutuhkan perlindungannya, yang akan menyebutnya mama suatu hari. Tapi perjalanan masih begitu panjang. Usia kehamilan Naima baru menginjak 3 minggu. Ia mengambil ponsel dari dalam tas, menuruti pesan suaminya untuk segera menelpon. Gimana sayang? Tanya Rangga dari seberang telepon. Naima tersenyum haru, air matanya menetes. Udah 3 minggu, jawabnya lembut. Di balik sikap tegar yang ia tunjukkan pada orang lain, sebenarnya Naima sangat mudah menangis, entah senang atau sedih. Alhamdulillah, lirih suaminya. Sesaat tak ada percakapan di antara mereka, hanya rasa haru yang Naima tahu ia ingin segera bertemu Rangga dan memeluknya saat itu juga. Mas Rangga udah di mana? Bentar lagi sampai. Tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naima menaruh ponselnya ke dalam tas. Entah karena hormon kehamilan atau semacamnya, dia jadi lebih sensitif. Seperti saat ini, tangisnya tidak bisa berhenti. Ia mengambil tisu untuk menyeka air mata sembari terisak di kursi koridor rumah sakit ibu dan anak. Hari ini rasanya dia mencintai Rangga berkali lipat. Pagi tadi sebelum berangkat bekerja, ia enggan melepas pelukan mereka, membuat Rangga harus bersabar dan mengusap punggung wanita itu berkali-kali untuk menenangkannya, sambil berkata pada Naima bahwa dia bukan hendak pergi berperang di jalur Gaza, tapi hanya pergi ke kantor seperti biasa. Meski dia dan Rangga tidak pernah saling mengenal sebelumnya, tapi setelah mereka menikah, semuanya berubah. Sifat lembut Rangga, kesabaran, membuat Naima merasa selalu dilindungi. Tidak seperti dulu,
saat dia yang harus lebih dewasa menghadapi raja dengan segala sifat labil, cuek, dan dinginnya. Dia yang banyak mengalah pada raja. Sekarang tidak tersisa sedikit pun perasaan pada Raja Saputra. Dia hanya mencintai Rangga, suami yang dipilihkan orang tuanya. Naimah menunggunya dengan gelisah. 10 menit berlalu, mobil Rangga telah sampai di parkiran rumah sakit. Rangga menjemputnya, lalu membukakan pintu mobil. Setelah duduk, Naimah mencium tangannya. Lantas Rangga mengusap puncak kepala wanita itu dan mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Ia membelai perut Naimah. Di sana ada buah cintanya dengan dokter cantik itu. "Langsung pulang?" tanya Rangga. Naimah mengangguk. Sebelum menyalakan mobil, Rangga mengusap pipi Naimah yang basah. "Kenapa nangis terus?" tanyanya lembut. Naimah terisak. Bahkan ia sendiri tak mengerti dengan perasaannya. Haru, bahagia, dan sedih yang ia tidak bisa pahami lagi kenapa. Mobil itu melaju dengan kecepatan standar dan berhenti tepat di batas lampu merah. Selama menunggu lampu berubah hijau, Rangga meraih tangan Naimah untuk digenggam dan dia usap lembut. 3 detik sebelum lampu hijau, Rangga bersiap menginjak pedal gas. Mobil itu melaju membelah perempatan bersamaan dengan sebuah sedan hitam yang melesat dari arah kanan dan menerobos lampu merah dengan kecepatan sangat tinggi. "Mas!" jerit Naimah sepersekian detik sebelum sedan hitam itu menghantam mobil mereka. Setelahnya, Naimah tak ingat apapun. Ia tak sadarkan diri. Saat pintu kamar terbuka, Raja mendapati Lili yang sedang menutup resleting koper. Lili pun terkesiap karena kedatangannya yang tiba-tiba. "Cepet banget, Mas," seru Lili. Sembari beringsut bangkit dari lantai, ia mengaduh karena kakinya kesemutan, lalu meminta Raja membantunya berdiri. Raja menarik tangan itu. "Ikut dulu yuk," ucapnya terengah sambil membawa Lili keluar rumah. Lili baru menyadari raut panik Raja, juga tangannya yang terasa dingin. "Ada apa, Mas?" tanya Lili. Raja mengunci pintu, lalu menarik Lili yang masih bingung untuk masuk ke dalam mobil. "Suaminya Naimah meninggal," jawab Raja sambil menyalakan mobil. Lili membeliak, mulutnya terbuka lebar, dengan mata nyaris melompat keluar. Rasa ngeri meliputinya. Meski Naimah sering jadi alasan perselisihannya dengan Raja, tetap saja Lili tak bisa mengelak. Dia wanita yang baik dan pernah membantunya saat Raja sakit. "Kok bisa?" gumam Lili yang masih tertegun. "Kecelakaan," jawab Raja singkat. Berulang kali sepanjang jalan menuju rumah sakit, Lili menyuruh Raja untuk berhati-hati dan bersabar. Membayangkan nasib Naimah saat ini membuatnya takut. Mereka sampai di rumah sakit. Sejak turun dari mobil, Raja tak melepaskan genggamannya pada Lili. Alisa sudah memberitahu di mana ruangan Naimah dan Raja membawanya ke sana. Alisa sudah berada di dalam ruangan, duduk di sofa menunggu Naimah yang masih tak sadarkan diri. "Tunggu di sini ya," ucap Raja. "Mas mau kemana?" tanya Lili. "Jenazahnya kan harus diurus. Keluarga mereka tinggalnya jauh-jauh. Gak akan cepat sampai ke sini. Mereka gak punya siapa-siapa lagi selain kita." Lili menghela nafas, lalu mengangguk. Namun Raja tak serta-merta pergi. Ia masih berdiri di hadapan Lili, membiarkan perempuan itu mengusap pipinya. Lili tahu Raja sangat lelah. Jelas sekali terlihat dari wajahnya yang sering kurang tidur. Tapi dia masih mau memikirkan orang lain, suami Naimah. Raja menangkup pipi Lili dengan kedua tangannya, lalu mengecup keningnya sebelum pergi. Mas Rangga?" Naimah membuka kelopak matanya yang terasa berat. Tangan kiri yang tulangnya patah tak bisa ia gerakan. Dengan susah payah, Naimah mencoba mengangkat tangan kanan, lalu mengusap perutnya pelan. Alisa tertidur nyenyak dan mendengkur halus di sofa. Melihat pergerakan Naimah, Lili pun menghampirinya. Ia menarik kursi untuk duduk di samping ranjang. "Mas Rangga mana?" lirih wanita itu. Lili menelan ludah, bingung. Raja juga belum kembali. Ia tak tega mengatakan yang sebenarnya pada Naimah. "Dia..." sambung Naimah sambil mengelus perutnya.
Dia baik-baik aja kan? Tanyanya sambil melirik ke arah perut. Lili mengangguk cepat. Iya, baik-baik aja Mbak. Mbak istirahat aja ya. Mas Rangga? Lili termangu. Lidahnya keluh. Dikatakan dengan kalimat sedemikian halus pun, kabar kematian Rangga pasti sangat menyakitkan bagi Naimah. Tak terasa ia menitikkan air mata, lalu mengusap punggung tangan Naimah. Sikap yang sudah bisa menjelaskan semuanya tanpa perlu berucap. Naimah memejamkan mata, lalu menarik nafas dalam. Sebelum akhirnya tangis itu pecah. Ya Allah, Mas Rangga. Lirihnya di tengah isak tangis. Dadanya sesak dan hatinya perih. Tapi Rangga sudah pergi. Tidak ada liburan, tidak ada berangkat ke Bandung malam ini. Yang ada hanyalah Lili yang terduduk lesu di koridor rumah sakit, menunggu Raja kembali. Entah apa yang dilakukan suaminya itu saat ini. Ia sama sekali tak menjawab telepon dan pesan-pesan dari Lili. Mereka bahkan belum makan malam. Dan Lili sama sekali sudah tidak memiliki nafsu makan saat ini. Alisa menemani Naimah di dalam kamar. Mereka dekat dan Lili tidak sanggup melihat semua itu. Melihat bagaimana adik iparnya punya sosok lain yang ia anggap seperti kakak perempuannya sendiri. Lili hanya perempuan biasa. Ia tidak sekuat itu. Justru saat ini hatinya sakit. Ia harus menerima kenyataan bahwa Naimah membutuhkan Raja dan Alisa. Lili terus bertanya-tanya, bukankah seharusnya Naimah punya teman lain, punya keluarga? Kenapa harus suami dan adik iparnya yang selalu ada untuk Naimah? Semua itu tak akan jadi masalah yang begitu besar kalau Lili tidak ingat bahwa Raja pernah sangat mencintai Naimah, atau bahkan masih. Karena wajah khawatir dan cemas Raja pada wanita itu tak bisa bohong. Lili tertunduk lemas, memegangi ponsel yang tak lama bergetar. Awalnya ia yakin itu adalah Raja, namun Lili salah. Sama sekali bukan Raja, tapi orang lain. Orang yang pernah mengisi hatinya jauh sebelum Raja. Entah kenapa pesan itu datang di saat seperti ini, saat Lili justru meragukan perasaan Raja padanya. Apa kabar, Li? Pesan itu dikirim dari nomor tanpa nama. Namun Lili langsung mengenali si pengirim dari fotonya. Bagaimana tidak, wajah itu yang selalu menemani pikirannya di malam-malam beberapa tahun yang lalu. Wajah yang selalu menenangkan. Fahri. Ia tahu ini salah, namun tiba-tiba saja Lili amat merindukan sosok itu. Baik, Ri, kamu? Li. Suara lembut itu membangunkan Lili dari tidurnya. Lili membuka mata perlahan. Fahri? Panggilnya. Apa? Sahut Raja. Lili terkesiap. Ia menegakkan punggung, lalu mengucek matanya. Entah berapa lama ia tertidur di kursi rumah sakit, hingga Raja kini sudah kembali dan duduk di sampingnya. Jadi dia yang dari tadi nelpon terus? Tanya Raja. Maksudnya, Mas? Raja menyodorkan ponsel Lili ke tangannya. Ada 3 panggilan tak terjawab di room chat Fahri yang terbuka. Kangen gak? Tanya Fahri setelah Lili membalas pesan pertamanya tadi. Lili termangu. Ia bingung bagaimana Raja bisa sampai membukanya, karena yang membuat percakapan itu semakin tidak pantas adalah jawaban Lili setelahnya. Banget, Ri. Siapa Fahri? Tanya Raja. Gak penting? Gitu. Gumam Raja sembari menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia menatap kosong pada dinding putih di depan. Terlalu banyak pertanyaan dalam benaknya yang ia tak tahu bagaimana harus menyampaikannya. Gak sepenting Naimah buat Mas Raja, lanjut Lili. Kalimat itu terucap begitu saja dari mulutnya, sama sekali tak ia pikirkan lebih jauh. Maksud kamu apa? Mas Raja masih sayang kan sama dia? Raja bergeming. Entah apa yang ia rasakan sekarang. Ia sendiri pun bingung. Ia kira sudah sepenuhnya hatinya hanya untuk Lili, tapi ternyata perasaannya untuk Naimah tak serta-merta hilang. Ia mengira ini hanya bentuk kepeduliannya pada Naimah sebagai orang yang telah lama ia kenal.
Tapi sekarang Raja takut. Takut jika nyatanya ia masih menyayangi Naima seperti dulu. Diamnya Raja membuat Lili semakin sakit. Ia ingin Raja mengucapkan sesuatu. Ingin Raja menepis kalimatnya tadi. Tapi Raja tak mengatakan apapun. Setidaknya, tak ingatkah Raja bahwa Lili sama sekali belum makan malam ini? Ia membiarkan Lili menunggu di rumah sakit tanpa ada kabar sampai hampir tengah malam. "Jawab, Mas." "Li," panggil Raja berniat mengalihkan pembicaraan. "Tolong jawab." Raja ingin berkata tidak, tapi pesan yang ia lihat tadi begitu mengganggunya saat ini. Fahri, nama yang tak pernah ia dengar sama sekali. Pikirannya terlalu kalut, dan lagi-lagi ia hanya bisa diam. "Aku mau pulang, Mas." Lili bangun sambil menyeka air mata. Ia berjalan tergesa ke ujung koridor, dan Raja pun tak mengejarnya. Raja membiarkan gadis itu pulang sendiri. Lili ingin pulang, tapi bukan sekedar pulang ke rumahnya bersama Raja. Ia nekat pulang ke Cianjur. Barangnya yang sudah rapi terkemas dalam koper, ia pindahkan ke dalam ransel, lalu ia bawa. Sudah tengah malam, dan Lili memesan ojek online ke terminal Kampung Rambutan. Ia berharap di sana masih ada bis tujuan Cianjur, Garut, atau Tasikmalaya yang berangkat malam ini juga. Apapun tak akan menghalangi Lili kalau sudah memutuskan sesuatu tanpa berpikir di tengah emosinya. Ia menangis terseduh sepanjang perjalanan ke terminal. Saat ini ia hanya ingin pergi dari Raja, karena Raja tidak pernah mencintainya seperti ia mencintai Naima. Dan tidak akan pernah. Itu yang Lili yakini. Sehingga apapun yang ia lakukan untuk bersama Raja, semuanya percuma. Lebih baik Lili kembali. Ada satu bis yang siap berangkat ke Cianjur malam itu juga. Bis terisi setengah penuh. Semuanya pria parubaya. Mereka menatap Lili penuh tanya, karena gadis itu sendirian, membawa ransel besar, dan wajahnya sembab. Bahkan tangisnya belum berhenti. Lili duduk di samping jendela dan memakai kupluk jaketnya untuk menutupi wajah. Ia sesenggukan. Perjalanan ke Cianjur bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam lamanya. Terlebih untuk sampai ke rumahnya di Gelarwangi masih sangat jauh setelah turun dari bis ini nanti. Mungkin subuh atau pagi. Ia baru sampai lalu disambut omelan orang tuanya. Setelah bis melaju 15 menit, Lili baru sadar apa yang sedang ia lakukan saat ini. Ia ketakutan, tapi tidak mungkin meminta bis ini berhenti di tengah jalan tol, lalu pulang ke rumah. Ia juga tak mau kembali pada Raja. Ia mengambil ponsel, hanya Fahri, satu-satunya nama yang terlintas. Dan mungkin bisa membantunya. Meski sudah dini hari, Lili memberanikan diri untuk menelpon Fahri. "Halo?" Sapa lelaki itu. Begitu telepon tersambung. "Li?" panggil Fahri karena Lili tak mengatakan apapun. Mendengar suara Fahri dari seberang sana, tangis Lili semakin menjadi. Ia tak bisa lagi menahannya. "Ada apa?" tanya Fahri yang mulai panik mendengar tangis Lili. Demi mendengar suara jernih Fahri yang tak pernah berubah, Lili membayangkan saat-saat ia bisa menangis dalam pelukannya seperti dulu. Meski sudah memacu motornya dengan kecepatan tinggi, butuh waktu 3 jam bagi Fahri sampai di terminal. Namun tak butuh waktu lama untuk menemukan sosok yang ia cari. Gadis berjaket kuning yang sedang duduk sendiri dengan wajah lusuh. Ia termenung, tak menyadari kedatangan Fahri, hingga lelaki itu duduk di sebelahnya dan memberikan sebotol air mineral. "Minum dulu." Lili menoleh. Ia segera menyusut pipinya yang masih basah dan memaksakan sebuah senyum di bibir. Penampilannya pasti sangat berantakan saat ini, berbanding terbalik dengan Fahri yang masih terlihat segar meski baru saja menempuh perjalanan jauh dengan motornya. Hanya rambutnya yang sedikit berantakan, tapi itu justru membuat Fahri semakin tampan, dan selalu begitu sejak dulu. Terminal sudah ramai karena sebentar lagi pagi. Fahri menelisik penampilan menyedihkan gadis itu selagi ia meminum air yang dibawanya. "Gak apa-apa."
ucapnya lembut sambil mengacak rambut Lili. Kamu gak sendirian sekarang? Aku takut, Ri, ucap Lili. Tadi aku nangis karena gak tahu harus gimana. Aku pengen pulang, kangen ibu. Kita ke masjid dulu yuk, bentar lagi subuh, ajak Fahri. Lili mengangguk setuju. Ia mengikuti Fahri yang telah lebih dulu berjalan dan membawakan ranselnya menuju motor yang terparkir cukup jauh. Fahri membawa 2 buah helm, yang satunya ia berikan pada Lili. Ia mengajak Lili ke masjid terdekat. Lili membasuh wajahnya dengan air dingin. Membuat pusing di kepalanya sehabis menangis tadi sedikit berkurang. Usai sholat, ia menunggu Fahri di depan masjid. Fahri mengajaknya sarapan. Mereka membeli bubur ayam di perjalanan menuju pulang. Fahri tak banyak bertanya pada Lili. Ia tahu ini bukan saat yang tepat. Yang terpenting sekarang dia bisa menghibur Lili, seperti yang selalu dilakukan Lili dulu saat Fahri membutuhkannya. Gadis itulah yang selalu menghiburnya. Mereka berpisah saat Fahri harus masuk boarding school di SMA, dan mereka hanya bisa bertemu sesekali, namun tetap saling berkabar. Terakhir kali mereka bertemu sudah hampir setahun yang lalu, Desember tahun kemarin. Fahri tak langsung pulang ke Cianjur begitu lulus dari SMA. Ia pergi ke Jogja untuk mengurus kuliahnya, dan kini Fahri sedang berlibur. Habisin, Li. Lili hanya mengaduk-aduk bubur di depannya dengan sendok. Sempat ia makan beberapa suap saja. Ia menggeleng pelan, tidak nafsu makan. Ia hanya ingin cepat-cepat pulang. Meski sengaja pergi dari Raja, tapi saat kini ponselnya mati. Ia gelisah. Ia merasa bersalah pada Raja telah berbuat senekat ini. Entah apa yang akan dilakukan Raja saat ini. Lili mencemaskannya. Terlebih semalam ia meninggalkan Raja tanpa memberi penjelasan apapun tentang isi chat itu. Ada sedikit penyesalan yang ia rasakan. Setibanya orang tua Naima di rumah sakit, Raja segera pulang. Ia menyusuri koridor menuju lift yang sepi. Bodohnya ia membiarkan Lili pergi begitu saja. Padahal Lili bisa melakukan apa saja untuk membahayakan dirinya sendiri. Sudah beberapa kali gadis itu nekat pergi tanpa alasan yang jelas. Seperti ketika tiba-tiba saja minta dijemput di Ancol, atau saat Raja menyusulnya ke klub malam. Raja berjalan tergesa menuju mobilnya di basement. Ia segera meluncur pulang. Tapi seperti yang ia takutkan, Lili tak ada di rumah. Kamarnya kosong. Semua lampu juga mati saat Raja tiba. Hanya ada koper yang tergeletak berantakan. Geram pada dirinya sendiri. Raja pun menendang keras tempat tidurnya. Ia duduk di sana, berpikir sejenak harus kemana mencari Lili tengah malam begini. Raja tahu Lili mengeluarkan pakaian-pakaian yang sudah tersusun rapi di koper sebelumnya. Ia pasti membawa semua pakaian itu. Artinya Lili pergi jauh, sendirian. Rasa bersalah merundung Raja. Terbayang wajah istrinya itu saat tadi ia pergi meninggalkan rumah sakit. Ia menangis dan Raja hanya membiarkannya pergi tanpa melakukan atau mengatakan apapun. Tanpa banyak berpikir lagi, Raja menyambar kunci mobilnya. Ia akan mencari Lili saat ini juga. Meski sama sekali tak terbayang olehnya di mana Lili saat ini. Setelah sekian menit mobilnya melaju meninggalkan rumah dan berjalan tak tentu arah, Raja menepi. Ia menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia mengambil ponsel, mencoba menghubungi Lili, namun kontaknya tidak aktif. Raja menghubungi satu persatu teman Lili yang ia tahu, termasuk Harry, dan tak dapat informasi apapun dari mereka. Rasanya ia tahu harus pergi kemana. Pagi ini, hujan deras mengguyur desa Gelarwangi. Listrik padam dari semalaman dan belum ada tanda-tanda akan menyala. Jika hujan disertai petir yang menyambar-nyambar, ini belum reda. Gelap, sudah jam 10, tapi cahaya matahari masih bersembunyi di balik awan yang berlapis-lapis. Semalam, setelah kembali ke rumah dan menaruh mobilnya, Raja berangkat ke Cianjur, membawa motor, karena jalan menuju kampungnya lebih sulit diakses dengan mobil.
Ia tak membawa selembar pun pakaian ganti, juga jas hujan yang sempat ia keluarkan dari bagasi motor tempo hari. Raja hanya memakai kemeja dan celana yang sama dengan yang ia kenakan hari sebelumnya saat mengajar di kampus. Jaket dan helm full face merahnya. Air keruh mengenangi lubang-lubang yang bertebaran di jalan menuju kampungnya, hingga motornya hanya bisa bergerak dengan kecepatan minimum. Namun ia enggan berhenti. Raja tetap melanjutkan perjalanan, kadung basah oleh air hujan. Raja basah kuyup ketika sampai di depan rumah dengan pagar kayu terbuka itu. Ia menghentikan motor di depan teras rumah. Pintu terbuka, di luar juga sepi. Tak ada warga yang lalu lalang di tengah hujan badai seperti ini. Semua memilih diam di rumah. Melihat sepasang sandal kuning di depan pintu, hatinya mencelos. Meski tadi malam mereka masih bertemu, Raja sangat merindukan pemilik sepasang sandal itu. Ia berjalan lunglai ke depan pintu, berhenti sejenak sebelum mengetuknya perlahan. 3 ketukan pertama berlalu tanpa jawaban. Raja mengetuk sekali lagi, lebih keras agar suaranya tak kalah oleh hujan. Setelah terdengar samar suara langkah kaki, pintu terbuka. Senyum hangat Meli menyambutnya. Raja pun menyalami ibu mertuanya itu. "Ibu tahu kamu pasti kesini. Kamu basah kuyup begini, Raja. Pasti dingin banget ya. Ayo masuk," ajak Meli. "Lili mana, Bu?" "Dia tidur di kamar. Kamu bawa baju ganti?" Raja menggelengkan kepalanya, yang justru membuat Meli tersenyum. Ia mengajak Raja masuk ke dalam, lalu mengambilkan pakaian Eko untuk dipakai Raja. Suaminya itu sedang pergi ke Bandung sejak 2 hari yang lalu dan baru akan pulang sore nanti. Setelah berganti pakaian dan meminum sampai tandas segelas teh hangat yang dibuatkan Meli, ia beranjak ke kamar Lili yang pintunya tertutup rapat. Raja membuka pintu itu perlahan dan mendapati Lili masih tertidur nyenyak di kasurnya. Pandangannya menjelajah isi kamar itu. Semuanya kuning, jauh berbeda dengan kamarnya di Jakarta. Lebih dari 24 jam Raja tidak tidur. Ia sangat lelah. Melihat Lili yang tidurnya pulas, Raja semakin mengantuk. Ia berbaring di samping gadis itu, lalu mengusap rambutnya yang halus. "Li," bisik Raja. Tidurnya sama sekali tak terusik. Raja mengecup lembut kepalanya, lalu memeluknya dari belakang. Lili terbangun ketika hujan mulai reda. Di luar masih gerimis. Jendela kamarnya yang tertutup masih basah oleh tetesan air. Setengah sadar, ia menggeliat pelan dan terhenyak menyadari Raja sedang memeluknya. Lili bisa merasakan panasnya tubuh Raja. Ia menurunkan tangan pria itu, lalu berbalik menatap wajahnya. Raja tertidur, begitu lelap dan tenang. Raja demam, dahinya sangat panas ketika Lili menyentuhnya. Bahkan nafas berat yang berembus dari hidungnya terasa hangat. Ditatapnya wajah tampan itu lamat-lamat. Ia mengusap pelan rambut Raja, lalu pipi dan hidungnya. "Mas Raja," panggil Lili pelan. Sebenarnya ia tak begitu tega membangunkan Raja dari tidur pulasnya. "Mas Raja sakit," gumamnya. Lili pun bangun. Ia menyelimuti seluruh tubuh Raja. Ia pergi ke dapur, mengambil handuk kecil dan air untuk mengompres Raja. Ia pasti kelelahan. Setelah pulang dari kampus dan menjemput Lili di rumah, mereka langsung pergi ke rumah sakit. Raja mengurusi segala yang diperlukan untuk jenazah Rangga. Setelahnya ia berkeliling mencari Lili, sebelum akhirnya memutuskan pergi ke Cianjur dengan motornya. Lili menaruh handuk yang sudah diberi air di kening Raja. Matanya masih terpejam, namun ia meraih tangan Lili untuk digenggam di atas dadanya. Raja membuka matanya perlahan. Tatapannya sayu, letih. Itu nampak jelas dari sorot matanya. "Maaf," lirih Raja. Lili hanya bergeming. Tatapan mereka bertemu dan ia mulai menangis. Meski kesulitan karena seluruh badannya terasa kaku. Raja bangun. Ia mendekat untuk menyeka air mata Lili di pipinya. "Gimana cara membayar semua air mata kamu
yang jatuh karena saya, ucapnya putus asa. Saya bukan suami yang baik, tapi saya cinta sama kamu. Tangis Lili pecah. Ia terenyuh, hatinya terlalu lemah untuk menghadapi Raja. Meski marah dan kecewanya belum tuntas, ia membiarkan Raja mendekapnya erat hingga tangisnya habis. Lili sudah lebih tenang dan Raja mengurai pelukan mereka. Ia hadapkan wajah gadis itu pada wajahnya, lalu memberinya senyum yang tulus. Dulu waktu saya masuk ke kamar ini, kamu masih bayi, juga belum kuning kayak gini. Lili terkekeh. Tangisnya sudah sepenuhnya reda. Sebelum saya pergi ke Jakarta, saya bawa semua mainan saya buat kamu, kenang Raja. Lili pun tersenyum. Ia turun dari tempat duduk, lalu mengeluarkan box plastik dari kolong. Box yang ternyata berisi mainan-mainan masa kecil Raja. Semua tersimpan rapi di sana. Masih aku simpan, usap Lili sambil beringsut duduk di karpet. Raja pun turun dan duduk di hadapannya. Ia mengambil satu mobil-mobilan dan tertawa mengingat begitu sayangnya ia pada bayi itu dulu. Sampai-sampai Raja memberikan semua benda kesayangannya. Kata ibu, semua mainan ini dari Kak Raja, anaknya Abah. Tapi aku gak pernah tahu Kak Raja itu siapa. Aku selalu berharap bisa ketemu dia suatu hari. Tapi setiap Mas kesini gak pernah sekalipun ketemu aku. Kenapa sih? Saya jarang pulang ke sini, kecuali ada urusan mendesak. Itu pun gak pernah tinggal lama. Terus, maksud Mas Raja apa? Kasih semua mainan ini. Aku kan perempuan. Gimana ceritanya malah dibawain robot banyak begini? Ceritanya, dulu sebelum pergi ke Jakarta, saya kesini sama ibu. Saya bawa semua mainan ini. Kamu masih bayi, lagi tidur. Terus apa? Serga Lili tidak sabar. Terus saya bilang apa? Mochi, Kak Raja pergi dulu ya, nanti kita ketemu lagi. Kemudian Raja mencium kedua pipi Lili, persis yang ia lakukan dulu, dan membuat Lili refleks menepak wajahnya. Aduh, pekik Raja. Aku kan masih bayi. Protes Lili tidak terima. Raja mengusap-ngusap wajahnya sambil meringis, lantas menepis tangan Lili saat melancarkan pukulan keduanya. Raja menggenggam erat pergelangan tangan perempuan itu dan menatapnya dalam. Saya mau tanya sesuatu, ucap Raja tenang. Apa? Sahut Lili. Fahri itu siapa kamu? Lili tersenyum sumir, lalu menarik tangannya dari Raja. Memangnya kenapa? Jawab, tegas Raja. Mantan. Raja menelan ludah. Sebenarnya ia malas bertanya, karena tahu akan begini rasanya. Tidak, ia sama sekali tidak cemburu. Fahri sama saja dengan Harry, Andra, atau makhluk lain sejenis mereka. Kalau Raja tidak menyukainya, itu hanya karena entah, Raja tidak tahu. Nggak usah telepon dia lagi ya, pinta Raja. Kali ini berbeda. Ucapannya lebih terdengar seperti memelas daripada memerintah. Kenapa? Tanya Lili. Saya nggak suka. Karena? Raja tidak menggubris. Ia memilih bangun, menarik pintu dan berlalu begitu saja. Lili yang kini sendiri di dalam kamar hanya bisa menghela nafas pelan dan termangu sebelum pintu kamarnya terbuka lagi. Pria itu muncul di ambang pintu yang hanya terbuka separuh. Saya cemburu. Satu kali pun dalam hidupnya, Raja tak pernah pergi ke toko bunga. Kalau butuh bunga, ia tinggal menyuruh Alisa yang membelikan. Lagi pula Raja tak mengerti bagaimana cara membeli bunga. Namun, kali ini berbeda. Raja ingin membelinya sendiri untuk hadiah ulang tahun Lili. Raja sudah banyak mengecewakan gadis itu, dan sekarang ia hanya ingin membuatnya bahagia. Setelah mobilnya terparkir, Raja turun, disambut terik matahari Jakarta siang menjelang sore ini. Ia berjalan cepat menuju toko bunga yang terletak di ujung deretan toko, sebuah toko yang direkomendasikan Alisa sebelumnya. Raja mendorong pintu kaca yang terbuka ke dalam. Bel pun berbunyi.
Aroma berbagai bunga langsung menyeruak. Raja sampai bersin-bersin dibuatnya. Floris bercelemek merah muda itu melayani Raja dengan ramah. "Cari bunga apa, Mas?" tanyanya. Raja berdahem pelan, bingung. "Yang warna kuning," jawabnya ragu-ragu. Wanita dengan rambut terkunci rapi di belakang itu pun ikut berpikir. Ia melihat sekeliling. "Paling bunga matahari, mau?" tanyanya pada Raja. Raja pun mengangguk setuju. Selanjutnya buket bunganya dibuat dengan 3 bunga matahari. Raja menunggu sambil duduk di kursi tinggi, memperhatikan bunga-bunga itu dirangkai oleh tangan yang cekatan. Setelah membayar, Raja membawa buket bunganya keluar. Mobilnya terparkir di ujung hingga ia harus berjalan cukup jauh. Sampai di sana, Raja membuka kunci mobil lalu menarik pintu. Baru saja akan naik ke dalam mobil, Raja dikagetkan oleh seseorang yang menepuk pundaknya tiba-tiba dari belakang. Raja pun memutar badan bersamaan dengan sebilah pisau yang menusuk perutnya lalu dicabut dengan cepat. Laki-laki tak dikenal itu menyeringai, lantas berlari meninggalkan Raja yang bersimbah darah. Dosen ULP ditusuk, pelaku masih dalam pencarian. Headline berita sore ini membuat seisi kampus gempar. 5 kelas terpaksa harus ditiadakan demi pengusutan kasus penikaman Raja oleh kepolisian. Beberapa dosen yang sempat melihat kepergian Raja siang tadi dimintai keterangan. Berita ini juga yang membuat acara kejutan ulang tahun Lily yang sudah disiapkan Zizi, Mutia, dan Andra gagal total. Terakhir, sebelum mendengar kabar Raja ditusuk orang, mereka tengah berada di kelas. Tiba-tiba saja Lily dipanggil keluar oleh seorang dosen. Dan saat kembali ke kelas, Lily bercucuran air mata. Ia mengambil tas dan langsung pergi. Gusti datang ke kampus bersama beberapa orang polisi, sekaligus menjemput Lily. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Lily semakin terseduh. Ia takut dan rasa-rasanya tak akan sanggup kalau harus melihat Raja terluka. Ia tak mau kehilangan Raja. Sampai di rumah sakit, Lily diarahkan ke ruangan khusus untuk menunggu Raja yang sedang ditangani dokter. Kalau menunggu di luar, wartawan bisa datang kapanpun karena kabar penusukan ini sudah sampai di siaran berita televisi nasional. Di ruangan itu sudah ada Aisyah yang tengah menangis, juga Alisa yang merangkul dan menenangkannya. Lily ingin menghampiri mereka, tapi langkahnya berat. Mendadak pandangannya semakin buram, lalu gelap, hingga hitam sempurna. Tubuhnya ambruk ke lantai, ia pingsan. Hampir tengah malam, Lily terbangun. Ia mengerjapkan mata dan menyadari bahwa tempat ini bukan rumah sakit. Ia tengah berbaring di atas tempat tidur, di dalam kamarnya, di rumah. Namun tak ada Raja di sampingnya. Lily menyibak selimut, lalu beringsut turun dari tempat tidur. Setelah memakai sandal, karena lantai terasa dingin, ia membuka pintu kamarnya. "Loh, kok bangun?" tanya Alisa. "Ayo masuk kamar lagi, istirahat." Lily menggeleng pelan. Tatapannya tertuju pada meja di ruang tengah. Banyak kado ulang tahun di sana. Juga sebuah kue berwarna kuning. "Dari teman-teman, Mbak," terang Alisa. "Aku mau ke Mas Raja." "Iya, besok pagi kita ke rumah sakit lagi ya. Sekarang istirahat dulu. Mbak mau makan?" tanya Alisa. Lily tidak menggubris. Ia melempar tubuhnya ke atas sofa dan mulai terseduh. "Sekarang aja ke rumah sakitnya." Alisa menghela nafas, lalu duduk di samping kakak iparnya. "Makan kuenya yuk." "Mbak, aku loh yang buat, warna kuning, sesuai permintaan Mas Raja," terang Alisa yang justru membuat Lily semakin sulit berhenti menangis. Alisa menatapnya penuh iba. Ia mengambil buket bunga yang terhalang tumpukan kado dan memberikannya pada Lily. "Ini dari Mas Raja," lirihnya. Lily meraih bunga itu. Sambil terisak, ia membuka kartu ucapan yang menempel di sana, lalu membacanya. Usai melepas spray di tempat tidur, Lily menaruhnya ke dalam keranjang cucian. Ia menggeser pintu lemari dan berjongkok agar bisa meraih tumpukan spray di bawah. Satu kalimat Raja
yang ia ingat saat ini. Kalau mau ambil baju yang ada di bawah, jangan langsung ditarik. Atasnya diangkat dulu, terus bajunya diambil pelan-pelan, biar gak berantakan lemarinya. Siap Mas Raja, gumam Lili sembari mempraktekkan pesan Raja yang awalnya tak pernah ia turuti. Daripada bersusah payah, Lili akan memanggil Raja dan berkata, "Mas, ambilin yang ini." Toh meskipun berdecak dan mengeluh, Raja akan menuruti permintaannya. Namun saat ini tak ada yang bisa dimintai tolong. Lili harus melakukan semuanya sendiri. Dan betapa ia baru sadar, sulit tinggal sendirian di rumah ini tanpa Raja. Bukan spray kuning bergambar bebek, tapi spray coklat tua yang ia ambil. Karena hari ini sudah ia tetapkan sebagai harinya Raja. Kembali ia menutup kasur dengan spray itu, lalu mengganti sarung bantal dan guling. Lili juga mengganti selimut baru yang harum. Kamar ini telah selesai ia rapikan. Tak ada lagi-lagi baju kotor yang menggantung atau novel yang berserakan. Lantai sudah dipel, kaca jendela juga dilap sampai kinclong. Terakhir, dia mengganti isi pengharum ruangan yang sudah habis sempurna. Butuh setengah hari untuk membersihkan rumah ini, dan sore nanti Raja akan pulang dari rumah sakit. Ia sudah diperbolehkan istirahat di rumah oleh dokter setelah menginap 2 minggu lamanya karena luka tusuk di perutnya yang harus dioperasi, kemudian dijahit. Pelaku penusukan juga sudah ditangkap. Galanglah otak di balik semuanya. Belum puas karena gagal mendapatkan Lili malam itu, ia tak serta-merta berhenti. Ia terus mencari. Sebulan ke belakang, orang suruhannya terus menguntit Raja, mengikuti pria itu kemanapun ia pergi. Dan begitu ada kesempatan, mereka melancarkan aksi, menikam Raja saat sendirian. Mereka sempat kabur, namun tak berhasil lolos dari kejaran polisi yang melacak lewat CCTV. Malamnya, mereka tertangkap dan identitas Galang pun yang terkuak. Selama ini, Galang selalu mendapat apapun yang ia mau, bermodal kekayaan orang tuanya yang pengusaha sekaligus pejabat. Kecuali satu, Lili. Galang tak pernah mendapatkannya, dan sekarang reputasi keluarganya hancur hanya karena obsesi Galang pada perempuan itu. Ayahnya mengundurkan diri dari jabatan ketua DPRD karena menerima protes keras dari masyarakat. Setelah membuka pintu kamar rawat inap, Lili langsung menghambur untuk memeluk Raja. "Aduh," keluh pria itu seraya meringis. "Sakit." Lili pun mengurai pelukan mereka. "Sakit ya Mas?" ucapnya sebelum terkekeh pelan. "Ini yang sakit?" tanya Alisa sambil menjentikan jarinya pada perut Raja. "Au!" pekik Raja. Entah istri atau adiknya, sama-sama tak punya perasaan. Jahitan itu baru kering dan kekuatannya baru 70%, sementara mereka dengan santai menoel-noel perut Raja. "Sana, ke mobil duluan," perintah Raja pada mereka. "Gak mau ah," tolak Lili. "Aku mau bareng sama Mas Raja. Aku tadi habis bersih-bersih rumah tahu, beresin kamar, nanti aku bikinin bubur ya," tanya Lili sumringah sambil menaik turunkan alisnya. Ia menggandeng lengan Raja yang mengernyit bingung. "Iya enggak Mas? Jawab," paksa Lili. Raja menelan ludah, tidak yakin, tapi melihat Lili yang begitu semangat, ia pun mengangguk pelan. Semangkuk bubur buatan perempuan itu tak akan sampai membuatnya mati, bukan? "Gitu dong," seru Lili. "Pokoknya mulai sekarang, selama Mas Raja masih sakit, biar aku aja yang masak. Mas Raja tiduran aja, biar cepet sembuh," cerocos Lili. Raja akan menjawab tidak usah dan menawarkan untuk membeli saja kalau mereka mau makan. Tapi tidak sempat karena pintu seketika terbuka. "Raja," pekik Aisyah dengan suara cemprengnya yang terdengar sampai ke koridor. "Shh," desis Gusti yang berjalan di belakangnya. "Ini rumah sakit." Gusti menutup pintu pelan-pelan, lalu duduk di sofa yang menghadap mereka. "Bisa jalan kamu?" tanya Aisyah heboh. "Nih, pakai jaketnya," ujar wanita itu sembari menyodorkan jaket di tangannya ke tubuh Raja. Untuk ketiga kalinya, Raja mengadu sakit. "Pelan-pelan kenapa sih Bu?" keluh Raja.
Ngapain pakai jaket? Raja nggak masuk angin. Lili mengambil alih jaket hitam itu dari tangan Raja, lalu memaksa Raja untuk memakainya. Udah sih mas, nurut aja, ucapnya sambil menahan tawa. Aisyah merogoh shopping bag yang ia bawa dari rumah, lalu mengeluarkan isinya satu persatu ke atas kasur. Nih, ibu bawa kaos kaki kamu, sarung tangan, kupluk, dipakai ya. Alisa tergelak melihat isi shopping bag yang dibawa ibunya. Tak kalah semangat dengan Lili, ia mengambil sarung tangan lalu menghampiri Raja. Tuh mas, ibu udah repot-repot bawain buat mas, masa gak dipakai sih? Selorohnya sambil memakaikan sarung tangan pada Raja. Raja berdecak sebal melihat tingkah dua perempuan itu. Terlebih sesekali sikut atau lengan mereka menyenggol perut Raja tanpa belas kasihan, membuat Raja meringis kesakitan dan hanya bisa pasrah ketika penampilannya sudah mirip tukang villa puncak di pinggir jalan yang kurang hanya sebuah senter. Ini apa-apaan sih? Keluh Raja setelah mundur 3 langkah dan melihat penampilan Raja dari atas sampai bawah. Tawa Lili dan Alisa meledak. Gusti tidak mau ikut campur. Ia hanya duduk di sofa dan tertawa seadanya. Ayo pulang, seru Aisyah yang membuka pintu lebih dulu. Seharusnya Zizi dan Mutia bisa pulang kampung lebih cepat di liburan semester ini. Namun, mereka memilih tetap tinggal di Jakarta untuk datang ke pesta resepsi pernikahan Lili dan Raja yang dilangsungkan awal Januari. Karena menunggu mereka lama sekali, Andra tertidur di dalam mobil. Ia terperanjak bangun begitu Zizi mengetuk-ngetuk kaca jendela dari luar. Mereka bersungut-sungut meminta Andra segera membuka pintu. Sedangkan Andra masih tertegun menatapi wajah Zizi dari balik jendela yang berbeda hari ini, cantik. Andra membuka pintu dengan kasar sampai 2 gadis itu terdorong ke belakang, membuat mereka semakin kesal setelah susahnya membangunkan Andra kalau sudah tidur. Mau kemana lu? Menor amat, ejek Andra pada Zizi. Sedangkan Mutia yang berharap Andra memperhatikan penampilannya saat ini malah tidak dilirik sama sekali. Tuh kan Mut, rengek Zizi. Gue bilang juga apa? Ini ketebelan. Enggak Zi, gak usah dengerin Andra deh. Cantik begini kok, dia mah gak ngerti apa-apa. Ayo jalan, sungut Mutia yang segera masuk ke dalam mobil lalu menutup pintu. Ia lupa kalau Zizi masih berdiri di luar dengan wajah ditekuk. Gak menor kok, ucap Andra. Pas buat lu, ayo naik, seru Andra setelah membukakan pintu mobil untuk Zizi. Zizi pun naik ke mobil, duduk di samping Mutia yang wajahnya kusut. Mood gadis itu bisa berputar kapan saja. Ia bisa mendadak senang, sedih, atau bahkan tidak jelas seperti itu. Sepanjang perjalanan, Zizi bolak-balik menatap wajahnya di cermin. Yakin ini gak terlalu menor, Mut? Tanyanya pada Mutia yang kesekian kalinya. Udah gue bilang, gak sama sekali. Kalau menurut lu menor, ya hapus aja make up sendiri. Ketus Mutia yang merasa hasil riasan tangannya di wajah Zizi tidak begitu dihargai. Zizi merengut. Ia diam sampai mereka tiba di gedung resepsi. Gedung besar ini belum begitu ramai karena masih ada 1 jam lagi sebelum acara dimulai. Andra menurunkan mereka di lobi sebelum berlalu ke parkiran mobil. Tanpa menunggu Andra, mereka langsung melipir ke belakang gedung tempat Lili sedang bersiap. Lili! Teriak Zizi begitu sampai di depan pintu. Sontak semua orang menoleh, termasuk Raja, Aisyah, Gusti, Alisa, bahkan Eko dan Meli. Mutia menyikut lengan Zizi. Ia mengangguk malu-malu pada Raja yang tengah menatap mereka. 2 gadis itu dikagetkan oleh deheman keras dari belakang. Seorang pria bertubuh tinggi besar berdiri di sana. Kumis baplangnya membuat Zizi ternganga. Ialah Abah Wira, ayah Raja yang baru saja tiba dari hotel. Mereka pun menyingkir dari ambang pintu untuk mempersilahkan Abah Wira masuk. Sini, panggil Lili. Mereka berlari kecil, menghampiri Lili di depan meja rias, lalu bergantian memeluknya. Lili sangat cantik. Gaun marunnya berkilau, warna yang dipilihkan Raja. Ia sangat anggun,
Tak terlihat sedikit pun kebarbarannya malam ini. Kalau saja ia diam dan duduk manis. Pasalnya setelah mengeluh lapar dan meminta raja menyeduhkan mie instan dalam cup, ia duduk di atas sofa, makan mie dengan kaki terangkat ke atas dan bersila. Pelan-pelan makanya, itu kuahnya jangan sampai nyiprat kena gaun kamu, gerutu Meli yang baru saja melewat. Udah Bu, jangan ngomel terus, ucap Eko sambil mengusap-ngusap lengan Meli. Ih si bapak mah, lihat atuh, masa jadi pengantin gak ada manis-manisnya itu si Ana? Gak apa-apa Bu, sela Raja. Ibu sama bapak belum makan kan? Mau makan dulu gak? Raja ambilkan. Takutnya nanti malah gak sempat makan kalau acaranya udah dimulai. Gak usah nak, bapak sama ibu ambil sendiri aja nanti, jawab Meli. Saat Raja duduk di sofa yang sama, Lili bergeser untuk memberinya ruang. Raja memberinya minum, lalu 2 lembar tisu. Setelah memakai tisu pertama untuknya, Lili menggunakan tisu kedua untuk menyeka kening Raja. Mas kok keringetan? Tanya Lili. Zizi dan Mutia hanya bisa menyaksikan 2 orang itu sambil bertahan agar tidak menjerit. Andra celingukan di dalam ballroom mencari Zizi dan Mutia yang sama sekali belum ia temukan saat acara hampir dimulai. Ia malah tak sengaja berpapasan dengan Harry dan Keira yang datang bersama. Tidak ada percakapan. Mereka hanya saling melempar senyum canggung. Bahkan Keira tidak berani menatap langsung wajah Andra. Andra mencari Zizi dan Mutia sampai ke balkon. Tapi alih-alih Zizi atau Mutia, justru Alisa yang ia temukan di sana, menyendiri. Ia salah tingkah begitu Andra datang. Hai, sapa Andra. Alisa hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Enak ya di sini? Tanya Andra sambil berjalan mendekat. Ia memegang pagar balkon dan menatap lampu-lampu taman di bawah. Lebih baik daripada di dalam, jawab Alisa. Andra mengulurkan tangannya. Ayo. Alisa terkesiap. Ia bingung. Apa maksud Andra? Lu gak mau lihat momen penting sekali seumur hidup buat Pak Raja? Tanya Andra. Nanti nyesel lu. Benar juga, Raja adalah kakaknya. Seharusnya Alisa berada di dalam, menjadi bagian dari pesta yang penting untuk kakaknya. Bukan kabur ke balkon, hanya karena enggan melihat Harry dan Keira. Lo kuat, ucap Andra meyakinkan. Alisa pun menerima uluran tangannya. Setelah musik tanda acara dimulai berbunyi, pintu balkon terbuka. Para undangan berdiri di kiri dan kanan. Karpet merah yang akan dilalui pengantin dan keluarga. Penari-nari menyambut mereka setelah pintu besar itu terbuka sempurna. Lili dan Raja melangkah pelan, saling bergandengan dan melambaikan tangan untuk menyapa tamu undangan mereka. Di sana ada Naimah. Namun, perasaan Raja berbeda saat melihatnya malam ini. Hatinya sama sekali tak berdesir seperti biasanya, karena sudah ia berikan sepenuhnya untuk perempuan di sampingnya. Di belakang Lili dan Raja ada Aisyah dan Gusti, Eko dan Meli, Abah Wira dan istrinya, lalu Zizi dan Mutia yang memaksa ingin ikut sebagai iring-iringan pengantin, lalu Alisa dan Andra. Harry melihat mereka berjalan bersama dan rasanya menyakitkan saat membayangkan seharusnya ialah yang mendampingi Alisa di sana, menggenggam tangannya, bukan Andra. Bagaimanapun, meski ia telah menikahi Keira untuk bertanggung jawab, cintanya hanya untuk Alisa. Penonton antusias begitu mendengar pembawa acara menyampaikan mereka akan disuguhi penampilan spesial. Apalagi banyak mahasiswa Raja dari berbagai angkatan yang datang. Salah satu keinginan Lili adalah pesta ini dibebaskan untuk siapapun yang ingin datang. Ia akan senang melihat wajah-wajah iri mahasiswi Raja yang patah hati saat datang ke pesta pernikahan. Bukan bintang tamu, tapi Rajalah yang naik ke stage. Sontak mahasiswinya tidak tahan melihat Raja dengan setelan jasnya duduk di depan grand piano, mulai memainkan nada-nada dari intro lagu All of Me dari John Legend. Jangankan mahasiswi Raja, ibu-ibu arisan teman Aisyah pun ikut menjerit dibuatnya. Raja terlalu mempesona di atas sana, dan inilah yang diinginkan Lili saat dunia tahu
bahwa Raja Saputra hanya miliknya. Maureta Liliana dengan pujian. Setelah namanya dipanggil, Lili berjalan menuju podium. Hari ini perjalanan jadi seorang mahasiswi telah usai. Ia diwisuda dengan predikat cum laude. Lili berjalan dengan bangga dan haru. Hati-hati ia menaiki tangga dan berhenti di depan podium. Ia sedikit menunduk untuk mempersilahkan rektor kampus memindahkan tali di toganya. Lantas ia menyalami rektor itu dan tersenyum manis. Kemudian Lili menerima ijazahnya dari dekan fakultas. Terakhir, ia berjalan menuju Raja yang kini telah menjadi ketua program studi. Ia berhenti di depan pria itu, lalu menatapnya dalam. Raja yang telah memegang satu medali mengalungkannya pada Lili yang menunduk. "Selamat sayang," ucap Raja pelan. Lili tersipu. Ia sampai lupa seharusnya menyalami Raja seperti tadi pada rektor dan dekan fakultas. Tapi refleks ia malah mencium tangan Raja, membuat Raja kaget. Beberapa orang yang memperhatikan mereka tergelak karena tingkah Lili. "Lupa mas," bisik Lili. "Udah sana," usir Raja yang menyadari mereka sudah terlalu lama berinteraksi. Padahal di belakang Lili masih ada mahasiswa lain yang mengantri. Sambil cekikikan, Lili kembali ke tempat duduknya. Ia duduk, lalu mengusap perutnya yang mulai membesar. "Mama malu dek," gumam Lili. Acara wisuda telah usai. Saat semua mahasiswa termasuk Zizi, Mutia, Andra, dan Harry berhamburan keluar gedung, Lili tetap di kursinya. Sesuai perintah Raja, ia menunggu Raja menghampiri dan duduk di sampingnya. "Keluarnya nanti aja ya. Jangan desak-desakan," ucap Raja yang telah duduk di kursi samping Lili. "Baik-baik aja kan?" tanyanya sambil mengusap perut Lili. "Siapa yang ditanya?" Lili balik bertanya. "Ya dua-duanya," saut Raja. "Baik mas, dia gak pernah rewel kayak aku." "Gak lah," serga Lili, "justru kayak aku." "Kalau kayak kamu pasti nyusahin terus," ejek Raja. Ia tertawa melihat wajah cemberut istrinya yang menggemaskan. Setelah gedung berangsur sepi, Raja berdiri dan memberikan tangannya pada Lili. "Ayo," ajak Raja. Lili menyambut tangan itu dan berdiri. "Mas Raja," panggilnya. Sahut Raja. "Makasih ya." Raja tidak menjawab. Ia menatap Lili dalam, tepat pada matanya yang hitam. Ia melepas topi toga dari kepala Lili, lalu mengecup keningnya singkat dan membawanya dalam pelukan erat. Selesai. Terima kasih ya buat penonton setia Hani Diary yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Hani ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.